Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. 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 Coba. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati Mudir Ma'hadil Islamiyil Jihad, pimpinan Pondok Pesantren Jihad Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi dan Umi Hajjah Siti Aisyah Kholis, mudah-mudahan Abi dan Umi sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Begitu pula yang terhormat para ibu-ibu Majlis Taklim Al-Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita hingga alhamdulillah sampai pada sore hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jihad yang berbahagia, atau cukup lama ya saya tidak ngisi ya, karena itulah kemarin bulan Maulid tidak ada kosong, ceramah terus tiap hari. Berangkat lagi umroh, nah, ini kosong sekarang, alhamdulillah. Masih adalah ceramah satu-satu lah, tidak banyak. Nah, insya Allah berangkat lagi umroh tanggal 17 Desember. Nah, yang mau daftar silakan. Cuma naik harganya ya, naik. Yang biasanya 31 juta, untuk 17 Desember 32 juta. Harinya pun ditambah 1 hari, jadi 13 hari. Kenapa 17 Desember naik? Karena hari libur. Nah, kalau hari libur tuh semuanya mahal kan, udah jaya. Cobalah ibu pergi ke mall, bawa anak main-main lah, main apa, odong-odong apa tuh. Kalau hari biasa 50.000, hari libur naik tak? Nah, sama, umroh pun naik. Nanti 17 Desember 32 juta. Insyaallah berangkat lagi 21 Januari, naik lagi tuh dengan Umi insyaallah 39 juta. Ngapa tambah mahal mas? Karena bintang 5, hotelnya dekat, turun dari hotel. Allahu Akbar. Tidak perlu jalan jauh ya, turun hotel. Tidak kuat ya. Jadi yang Januari itu yang mahal 39 juta, turun dari hotel langsung Ka'bah, tidak perlu jalan jauh. Atau mau ikut Ramadan, nah, Ramadan turun bukan 39 juta, Ramadan 35 juta. Nikmat tuh kalau udah umroh Ramadan tuh. Bahkan pahalanya kata Nabi Muhammad, orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan orang haji. Makanya kalau Ramadan orang berlomba-lomba umroh Ramadan, paling nikmat. Ibu ndak bawa duit jajan, ya, yang penting nyampe sana tetap kenyang. Ditarik-tarik gitu untuk ngambil sedekah buka puasa, ya sahur, berebut orang narik gitu. Sampai ada yang beri duit, ayo kau mau duduk sini nanti beri duit. Suruh makan mau diberi duit. Kalau saya kena yang pintar, saya lihat loh makanannya. Oh roti, dah jalan lagi. Apa tuh ayam segini, dah jalan lagi. Ayam 1 ekor, baru saya duduk. Kalau yang tak paham jamaah dipanggil langsung duduk. Saya kena yang pintar, jalan dulu cari dulu ya. Yang ada ayam 1 ekor, ada rotinya,
Kadang ada duitnya 100 rial, 500 ribu. Nah, itu duduk saya. Kata orang, pindah ganti. Tak bisa, tak boleh ganti. Ya baik. Sekarang kita akan bahas tentang sholat berjamaah, sholat ya. Nah, di akhir-akhir zaman ini banyak orang Islam ini enteng sholat ya. Islam ini sekarang banyak Islam KTP. Islam KTP. Islam dari dalam perut emak. Islam hanya ikut-ikutan saja. Tanya, Islam? Iya Islam. Sholat? Enggak. Puasa? Enggak. Baca syahadat? Tak pernah. Kapan baca syahadat? Kalau nak kawin. Nah kalau nak kawin baru baca syahadat. Akhirnya ketika kawin baca syahadat tak lancar. Tak lancar. Ngapa? Karena tak pernah baca syahadat. Kenapa penghulu suruh ikut? Ikut. Yuk ikut. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Tak bisa. Aspal kata dia, lari ke aspal. Nanti kalau gara-gara tak lancar ketika kawin baca syahadat, yang disalahkan siapa lah? Yang disalahkan tikar. Ya paling ada orang gulung-gulung tikar tuh, kami dikerjakan tak lancar. Bukan orang tak ngerjakan kau, kau memang tak pernah sholat. Kalau orang sholat lancar baca syahadat. Ya, sekarang ini mohon maaf, banyak orang udahlah bodoh agama, enggak tahu agama tapi suka ngomong tentang agama. Banyak di media sosial. Contohnya kemarin Trans 7, ibu dapat berita enggak Trans 7? Coba lihat, orang jelek-jelekkan pondok pesantren. Dia bilang, apa tuh? Santri, ya, apa ke kiainya cium tangan bolak-balik, jalannya sampai ngesot-ngesot, nunduk begini, ya, kayak nyembah-nyembah kiai. Beda kan bu, nyembah dengan hormat beda. Kalau nyembah tuh gini, Allahu Akbar, itu nyembah. Kalau hormat, cium tangan kiai hormat. Kecuali kita depan kiai, ini ada kiai, Allahu Akbar, itu hormat. Ngapa tak cerdas amat bu ya? Beda nyembah, katanya nyembah. Ada lagi di posting lagi, ada kiai nerima amplop. Jadi ada orang kiai, wah salaman pakai amplop. Oh, kiai kaya kena amplop kata dia. Oh, kena amplop. Bu, jujur. Selama ibu ngaji di sini di Al-Jihad nih, pernah enggak ibu beri amplop ke saya? Jujur. Nah, ada pernah ada. Siapa pernah beri saya amplop ya? Saya lupa. Ini pernah nih tak salah. Sekali seumur hidup. 20.000. Ayo. Jadi katanya kiai itu kaya kena amplop. Kena amplop dari mana? Tapi nanti banyak wali murid salaman amplop. Iya, setahun sekali. Wali murid anaknya mundur di sini, nanti salaman amplop ke Abi, salaman amplop ke saya setahun sekali. Tunggu acara haflatul imtihanan tuh. Dari yang datang 2.000-an orang, paling yang salaman amplop 20 orang yang dapat hidayah. Itu pun tak sengaja ketemu saya. Tak enak bah. Karena habis imtihanan saya duduk depan rumah ngerokok tuh kan. Tak enak loh. Mas Toto, nak mundur tak enak, nak maju tak enak. Ujung-ujung terpaksa. Itu pun lama dia ngambil duit. Ngapa pula lama? Ditarik merah, turun lagi. Tarik biru, turun lagi. Tarik lagi. Abu-abu baru. Duit berapa abu-abu tuh? Dikira ibu jadi kira kiai itu kaya kena amplop. Enggak. Nih, ibu selama jadi walimu apa jadi ikut majelis taklim Al-Jihad, majelis taklim Asyatiri. Pernah enggak bu? Ini bangunan terbaru nih baru selesai di Pondok Putra. Itu habis 1,5 miliar. Ada enggak abi umi saya minta sumbangan 1 sak semen? Ada? Enggak ada bu. Nah, jadi dapat dari mana duit? Sedangkan pondok enggak pernah minta sumbangan. Enggak pernah. Pernah enggak ada orang santri disuruh ke rumah ibu bawa proposal surat minta sumbangan? Pernah enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Dapat dari mana duit? Ya duit pribadi bu. Pakai duit ini nih yang 1,5 miliar. Ada orang bantu tanpa dipinta 300 juta. Tanpa dipinta cuma dapat 300 juta. 1,2 miliar pakai duit pribadi. Makanya kita pondok kiai-kiai semua kiai itu rata-rata punya usaha. Cuma banyak orang tak tahu. Punya usaha. Ada sawit, ya, ada kebun dan lain sebagainya. Punya usaha. Cuma karena orang tak tahu dikira kiai dapat amplop kaya. Ya kalau tiap hari kaya betul kalau tiap hari. Saya tiap hari ada orang salaman ke saya 50 orang pakai amplop kaya saya. Setahun sekali.
Paling di total dapat 1,5 juta setahun sekali. Untuk beli mobil bannya tak cukup. Ini macam-macam. Kenapa? Karena mereka tak paham tentang agama, tak paham tentang pondok. Ada lagi, apalagi dibilang di situ di olo-olo lagi. Oh, di posting di Trans 7 tuh ada santri yang nyapu-nyapu rumah kiainya. Dibilang aku jadi budak kiai, enak kiai, udah kayu tak mampu cari pembantu, santri disuruh kerja. Ini udah ada dari zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Muhammad, sahabat berebut mau jadi pembantunya Nabi Muhammad. Sampai ada sepupu Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, beliau nih sepupu Nabi, masih kecil. Umur 7 tahun, masih kecil. Tapi dia udah jadi pembantu Nabi. Tiap hari Nabi tidur, dia nih pergi ke WC Nabi, ngisi zaman dulu kan belum ada mesin air. Jadi dia ngambil ember. Kalau pakai apa? Yang orang-orang apa nama ember. Nah, kalau di sini kan teh airnya 3 meter keluar air. Kalau di Arab kayak di Jawa 20 meter baru keluar air begini. Kecil umur 7 tahun, ngambil di peko lah diisi WC Nabi. Biar apa? Biar Nabi kalau bangun tidur, bangun tahajud udah ada air. Dapat beberapa hari Nabi tak nyangka, dikira Nabi yang ngisi ini sahabat lain, sahabat yang besar. Lama-lama Nabi curiga. Nabi nanya, udah bagi-bagi habis sholat subuh, siapa yang biasa ngisi air di kamar mandi itu? Ente nanya siapa yang biasa ngisi? Bukan Nabi, kami didahului. Kami nangisi tiba-tiba udah penuh dah. Siapa yang ngisi? Kata Nabi. Tak Nabi. Hah? Kata Nabi, itu sepupu aku. Sepupu Nabi masih kecil, Bu. Ditanya, kenapa kau ngisi? Kami mau menjadi pembantu Nabi. Nabi tidak larang. Artinya enggak apa-apa. Kita membantu para ulama, membantu para kiai, itu dapat berkah. Contoh ibu lah, di rumah Habib, rumah Ipa, rumah kiai ada acara, ibu biasa bantu kan? Rumah Pak Nur lah ya, Ipan Nur lah, termasuk orang tua kita Habib Anis. Kalau ada acara, senang apa terpaksa ibu bantu? Senang kan, bantu ngupak bawang, nanti habis acara bantu nyuci piring, acara-acara kan disuruh enggak, Bu? Enggak ada. Tapi karena kita suka. Biar apa? Biar dapat berkah. Saya bilang ketika anak saya mondok di Malang. Saya bilang ke Kiai, anak saya silakan disuruh apa aja Kiai, saya ikhlas. Kalau nakal pukul Kiai, jangankan patah, mati saya ikhlas. Ini orang zaman dulu. Ya, orang sekarang tak terima anaknya. Aduh, dituntut di pondok daerah luar Pontianak. Jadi anaknya disuruh-suruh di rumah Kiai itu nyapu-nyapu. Orang tua tak terima. Lapor ke polisi, dituntut kiainya 50 juta. Mau jadi apa anaknya? Orang sekarang gitu, tak terima dicubit, tak terima. Ya, ada salah satu ustazah, ya masuk penjara sekarang, Bu. Kena 5 bulan, Bu. Gara-gara mukul santrinya. Ini orang-orang tua yang tak terima nih, anaknya dihukum, anaknya dipukul. Lihat nanti jadi apa anak itu. Makanya jangan salahkan. Kenapa sekarang nih banyak anak kurang ajar ke orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya kurang ajar ke gurunya anak. Bu, gurunya anak ibu itu guru ibu, Bu. Ingat, Bu, ya. Jangan ibu katakan siapa tuh yang datang? Kiai anak aku. Tak usah hormat, bukan kiai aku, kiai anak aku. Bukan, kiai anak ibu itu kiai ibu, Bu. Kenapa? Anak ibu bisa hormat ke ibu. Anak ibu punya akhlak. Anak ibu mendoakan ibu. Berkat siapa? Berkat gurunya anak kan. Berarti ibu dapat berkah dari gurunya anak. Berarti gurunya ibu juga. Makanya jangan heran. Sekarang kan banyak anak kurang ajar, bukan melawan orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya kurang ajar ke gurunya anak. Udah jangan ikut-ikut di media sosial, Bu. Tak usah. Ibu kalau punya anak, punya cucu, ngaji di mana? Ngaji ke Kak Bahrudin ke, ngaji ke Pak Rasidi. Pasrahkan. Nakal, pukul. Kalau mama kadang-kadang ustaznya takut nak mukul, takut dilaporkan. Ibu yang mukul, cubit, bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang zaman dulu kalau mukul anaknya dibacakan doa, Bu. Mudah-mudahan kau jadi ulama, sambil cubit nih, sambil cubit. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kau jadi ulama, mudah-mudahan kau jadi penghafal Quran, mudah-mudahan kau jadi anak soleh. Gitu ya. Orang zaman dulu anaknya jadi ulama. Sekarang semua nama hewan keluar.
Cubit saya cubit, tapi pakai nama hewan. Anjing kok anjing, babi, setan kok setan, kata dia. Anaknya besar jadi setan. Doanya salah. Ya. Nah, jadi disebabkan tidak pernah mondok, akhirnya begitu. Ibu alhamdulillah bersyukur, walaupun ibu tak pernah mondok, tapi ibu rajin ikut majelis taklim. Nah, ibu akhirnya tahu kayak apa kehidupan pondok pesantren. Jadi sholat, banyak orang sekarang ini Islamnya Islam KTP ya, Islamnya ikut-ikutan. Saya pernah sholat di satu tempat, mau berangkat ceramah nih Bu, daerah Segedok. Di tengah jalan saya berhenti karena azan duhur, saya stop. Akhirnya saya sholat duhur. Saya jadi makmum. Ini imamnya imam masjid. Saya jadi makmum Bu. Ketika saya duduk makmum belakang, saya mulai sholat Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang tua umur 60-an lebih lah, sholat di samping saya. Saya tidak dengar dia dibaca Fatihah, tidak dengar. Cuma saya dengar kayak ada suara tikus cuwon, gitu ya. Sampai saya sore, apa yang Datuk baca nih? Saya tahiyatul Bu. Saya tidak dengar dia baca tahiyatul Bu. Cuma saya dengar kayak ada suara tikus cuwon, gitu ya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, maaf Dok, kampung ini di mana tempatnya? Oh, di sana Pak Haji. Ngapa Pak Haji nak pergi sana? Saya diundang ceramah. Oh, ini Pak Ustadz ini yang nak ceramah. Iya, saya pun nak ke sana enggak Pak Ustadz. Nak hadir acara. Karena Datuk nak hadir acara, kebetulan Datuk udah saya anggap orang tua saya mau tanya. Iya Pak Ustadz. Tadi Datuk sholat tuh baca apa tuh? Saya tak ada dengar baca Fatihah. Jadi gini Pak Ustadz, saya nih tak pernah ngaji dari kecil, tak hafal Fatihah. Jadi tadi Datuk baca apa? Saya pura-pura baca aja Pak Ustaz. Pura-pura biar kata orang seakan-akan dia tahu baca. Gitu ya. Pantas ada suara tikus cuwon. Ya. Bu, hati-hati Bu ya. Apa kata ulama? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang artinya setiap orang yang melakukan suatu ibadah tanpa ilmu, amal ibadahnya ditolak, enggak diterima. Ibu sholat tapi tak tahu baca Fatihah, Fatihah tak hafal, enggak dapat pahala, rugi, dapat detik, enggak dihitung sholat, nungging-nungging ya hitungannya. Ibu sholat tapi tak hafal baca tasyahud at-tahiyat, enggak sah. Makanya jangan malu untuk belajar. Nah, di sini belum pernah dites kayaknya ibu-ibu nih. Udah hafal semua Fatihah. Kalau Fatihah sih hafal lah, at-tahiyatul. Walaupun tidak hafal sampai ia muqallibal qulub, yang penting hafal sampai sholawat. Yang wajib ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, tidak apa-apa, sah. Kama shollai tak hafal tak apa-apa, itu sunnah. Hafal kira-kira tahiyatul semuanya. Nah, alhamdulillah. Kalau kunut tidak apa-apa, tak hafal, tak wajib. Yang penting yang wajib lah. Ini yang wajib pun tidak hafal dia. Coba baca tahiyatul, saya mau dengar, saya mau diam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau lihat mulutnya yang tak bergerak. Stop, yang wajib. Alhamdulillah semuanya hafal karena mulutnya bergerak semua. Tak tahulah sama apa enggak gerakannya buat. Enggak Pak, tapi alhamdulillah hafal semuanya. Ya masa enggak hafal udah berpuluh tahun taklim ya. Makanya kalau enggak tahu jangan malu untuk belajar Bu ya. Kata Nabi Muhammad, la haya afiddin. Enggak boleh malu dalam urusan agama. Enggak usah malu. Ya. Terus Allah berfirman, mana tadi? Ini masalah sholat berjamaah ya. Sholat Jumat dan berjamaah. Nabi bersabda, man tarokal jum'ata min ghairi udrin wala dhararin kutiba munafiqan fi diwan lam yuhawla wala yubaddal. Jadi orang yang hendak sholat Jumat, orang laki-laki ya. Orang laki-laki yang hendak sholat Jumat tanpa udzur, maka dia tertulis di sini nanti di akhirat tertulis munafik.
calon penghuni neraka. Makanya ibu punya suami, kalau udah hampir azan Jumat ibu bangun kan bu, jangan biarkan, bangun kan. Kalau ibu biarkan, ibu juga diseret ke neraka. Ya kayak tadi itu kan Jumat kan, kadang-kadang kan suami baru 1 jam sebelum azan udah balik, letih tidur, tidak apa-apa biarkan dia tidur. Hampir azan 15 menit bangun kan, tugas ibu. Ya banyak sekarang orang gitu, ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali, ada. Ada enggak orang Islam masuk masjid seminggu sekali? Tiap hari Jumat baru masuk masjid. Ada enggak? Ada. Masih mending lah nih, masih bagus lah ya. Ada orang Islam masuk masjid setahun 2 kali. Ada enggak? Idul Fitri, Idul Adha, ada enggak? Ada. Masih mending. Ada yang lebih parah. Ada orang Islam masuk masjid ketika sudah mati, mayatnya baru masuk masjid. Ada. Udah mati baru masuk masjid. Masih mending gak sih? Ada lagi udah mati tak udah masuk ke dalam masjid. Makanya kerjakan sholat berjamaah. Ibu boleh bu sholat Jumat, ibu boleh sah bu ya. Mbak ibu mau sholat, kebetulan yang enak ini nih, rumahnya dekat masjid. Contohnya siapa yang depan masjid nih? Umi Satori itu, kan rumahnya dekat masjid tuh. Itu bisa tuh Umi itu. Umi itu bisa nih. Umi mbak mau sholat, kan di rumah Umi itu, rumah Umi Satori itu kan di terasnya banyak anak-anak sholat tuh. Tinggal buka pintu, Umi bermakmum di belakangnya, nyambung masjid. Sah, enggak perlu sholat duhur lagi. Jadi ibu-ibu boleh bu sholat Jumat, cuma di sini enggak ada. Ada wadah di sini di Bal 7. Masjid itu sah ya. Cuma kalau orang tak tahu, orang tak paham, aliran apa nih? Aliran sesat kayak. Bukan aliran sesat, kau yang sesat. Kau tak pernah belajar bilang aliran sesat. Kalau di Mekah di Madinah, nih tanya nih Bu Ayati nih yang pernah nyampe tuh itu tuh. Apa yang pernah nyampe ke Mekah. Semua perempuan sholat Jumat. Ya, karena sebatu semua tak yang tahu kan? Semua perempuan tuh sholat Jumat. Udah tak perlu sholat duhur lagi. Tapi kalau di sini bisa dikatakan aliran sesat karena tidak biasa. Tapi tidak apa-apa boleh. Yang paling enak Umi lah tuh Umi Satori itu. Tinggal buka pintu rumah, langsung Allahu Akbar. Dan nyaman nih. Sholat duhur 4 ini 2 jam nih ya. Diskon. Terus mana tadi? Nabi bersabda, "Man sami al-munadi falam yamna'hu min ityanihi udrun." Wa ma qila wa man udru ya Rasulullah? Qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu shalah allati shalla. Kata Nabi, barang siapa terdengar sampai ke rumahnya suara azan. Ibu suara azan nyampe enggak ke rumahku? Nyampe ya. Lalu dia tidak sholat berjamaah ke masjid, atau paling sedikit tidak sholat berjamaah di rumahnya lah paling sedikit. Apa kata Nabi? Sholatnya tak diterima. Sampai Nabi bilang gitu. Maksudnya gimana? Sholatnya sah, cuma tak dapat pahala. Sampai Nabi bilang gini. Ya, Nabi bilang gini. Ini ada hadisnya, mana hadisnya? Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amur bihatabin yahtadibu fi thumma amur bis shalah fayu'adzin laha thumma amur rajulan fayu'ummun nas thumma khalid ila rijalin la yashhaduna as-shalah fil jamaah fahring alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi, aku pikir sekali-sekali, kata Nabi. Nabi bilang gitu, pingin aku sekali-sekali manggil orang suruh ngumpulkan kayu bakar banyak-banyak, banyak-banyak kayu bakar, hidupkan. Udah hidup, ya. Nanti kata Nabi, pingin sekali-sekali aku, kata Nabi. Ketika azan masjid dimulai sholat berjamaah, aku nak jalan ke rumah-rumah. Aku pingin lihat, ada ndak orang yang tak nak sholat berjamaah? Mau aku bakar rumahnya, kata Nabi. Sampai gitu Nabi bilang. Jadi kata Nabi, orang yang tidak sholat berjamaah, kata Nabi, akan aku bakar rumah kalian. Andaikan Nabi masih hidup, kira-kira banyak tak rumah terbakar? Banyak. Ya. Jadi mumpung kita masih hidup bu, sebelum nyesal bu. Banyak orang ini ketika sehat malah sholat. Contoh supaya masalah HP lah. Ibu main HP, mampu enggak? Cukup enggak bu 1 jam 1 hari HP? TV lah. TV yang main HP yang TV yang suka TV sinetron. Ibu nonton TV atau main HP, cukup enggak 1 jam 1 hari? Tak cukup. 2 jam? Tak cukup. 3 jam? Tak cukup. Apalagi sinetronnya bersambung tuh ya. Anggaplah 3 jam bu ya.
Satu hari satu malam kita mampu main HP, kita mampu nonton TV 3 jam. Pertanyaannya, mampu ndak ibu baca Al-Quran satu hari 3 jam? Tak mampu kan? Ngapa bu ya? Berat bu ya? Oh 3 jus mampu. Jus apa tuh bu? Jus mangga ke? Ya. Mumpung kita masih sehat, hidup. Terus. Wow, juga disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, annahu suila, Nabi ada orang bertanya. Ada orang bertanya an rojulin. Nabi kata bukan. Ibnu Abbas, ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada orang yasumun nahar, tiap hari puasa di siang hari. Wa yaqumul laila, dan tiap hari dia bangun malam salat tahajud. Wala yusalli fi jamaah. Wala yajma'. Faqal in mata hadza fa huwa finnar. Suatu hari ada orang datang ke Ibnu Abbas bertanya, Imam Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Sepupu Nabi Abbas tuh beradik dengan ayah Nabi, Abdullah Sayyidina Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Yang tadi Ibnu Abbas tuh yang tadi yang kecil yang kerjanya suka Nabi ngisi air WC. Itu Masya Allah ketika masih kecil Nabi ngambil ludah Nabi diambil, dimasukkan ke mulutnya. Lalu Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, alimkan dia. Diberi ludah. Masya Allah, ini masih kecil, Imam Ibnu Abbas udah jadi orang yang alim, sangat alim sekali, hafal Quran. Makanya disunnahkan bu, kalau kita punya anak, tahnik itu pergi ke orang yang ahli ibadah, ke habib, ke ulama, orang yang ahli ibadah. Bawa kurma, nanti kurmanya digigit-gigit, campur ludah, dimasukkan ke mulut anak kita. Ngapa? Biar mulutnya orang tadi, ulama yang ahli ibadah, biar masuk ke tubuh anak kita, hingga anak kita pun bisa jadi anak soleh solehah. Saya sampai sekarang, Abi saya kalau ada ulama-ulama datang ke sini dari Yaman, Habib ulama, minta ngambil kurma, Beb. Udah tua badan, Beb. Masukkan. Berkata apa walaupun udah tuh ibu bapak ada wali datang. Contohnya di Pontianak ada wali terkenal, umurnya 100 lebih. Siapa namanya itu? Ubabah Anisa Al-Haddad. Ibu pergi ke sana, ibu minta kurma Ubabah tolong dikunyahkan, mau enggak apa-apa, masukkan. Berkah. Cuma kadang-kadang ada yang jijik itu kalau liau ibu, ini liau ulama, ya barokah bu. Jadi akhirnya setelah itu Sayyidina Abdullah bin Abbas gara-gara diberi ludah Nabi jadi ulama, jadi alim. Cuma walaupun beliau alim, beliau ini orangnya tawadu. Tahu tawadu? Apa tawadu? Merendahkan diri. Kalau saya tawadu, tahu warna duit. Jadi saya tawadu, tahu warna duit. Saya bisa bedakan. Dari jauh ya saya tahu di tas ibu tak berduit ada tuh saya. Ya banyak tas tuh besar isi tak ada. Apa di tenteng tuh bu? Ke barat ke timur ya. Sampai istri saya biasa ujung-ujung saya gak yang mikul tas dia. Saya lihat duitnya tak ada. Isi macam-macam ya korken. Cuma Masya Allah, sepupu Nabi ini Abdullah bin Abbas orangnya tawadu. Padahal beliau ulama terkenal, alim, sahabat-sahabat yang lebih sepuh, lebih tua berguru pada beliau. Ketika beliau di akhir hayatnya udah tua, beliau bilang ya ke para sahabat yang lain. Beliau ini tinggal di Madinah. Aku mau pindah ke Taif. Taif ini dari Madinah perjalanannya 6 jam. Kata sahabat, ngapalah ente mau pindah ke Taif? Aku ndak pantas dimakamkan. Kalau aku mati ndak pantas dimakamkan di Madinah. Ndak pantas dimakamkan dekat Nabi Muhammad. Aku nih siapalah banyak dosa. Makanya aku biar dimakamkan jauh dari makam Nabi. Aku tak pantas. Sedangkan sahabat lain berebut ingin dimakamkan samping Nabi. Beliau ndak mau. Padahal sebenarnya beliau pantas. Alim ulama sepupu Nabi ya. Pantas ndak sepupu Nabi. Beliau ndak mau. Akhirnya beliau meninggal di Taif. Di Taif perjalanan 6 jam dari Madinah. Ya dimakamkan di Taif. Insya Allah kalau orang umroh biasa dibawa ke sana. Saya kemarin bawa jamaah ke Taif. Namanya Imam Abdullah bin Abbas. Ini beliau ditanya di kitab ini. Ada orang datang ke beliau ditanya, Abdullah bin Abbas, ya Syekh, gimana pendapatmu? Ada orang
Ada orang Masya Allah tiap hari puasa. Siangnya dia puasa, jam 3 subuh dia bangun sholat tahajud. Cuma satu ya dia tak pernah sholat berjamaah. Tak pernah. Subuhnya sholat seorang di rumah, duhur, asar, maghrib, isya sholat seorang. Masya Allah dia tuh tiap siang hari dia puasa, jam 3 subuh sholat tahajud, tiap hari bersedekah, tiap bulan umroh ke Mekah, tiap hari baca Al-Quran, rajin sholawat ribuan. Cuma satu ya penyakit dia, tak pernah sholat berjamaah, malas sholat berjamaah. Apa kata beliau? In mata hadza huwa finnar. Kalau dia mati tempatnya di neraka. Bayangkan Bu, kata beliau, kalau dia mati tempatnya di neraka. Padahal ahli ibadah, rajin puasa tiap hari, sholat tahajud tiap hari, sholat duha tiap hari. Cuma satu ya, tak pernah sholat berjamaah, neraka tempatnya. Ini kata Abdullah bin Abbas. Makanya penting sholat berjamaah. Kalau ibu tidak bisa sholat berjamaah di masjid, di surau, paling sedikit di rumah dengan suami, dengan anak, bahkan boleh ya, boleh. Contoh, ibu nak sholat ke masjid, ya umpama ada anak kecil, cucu lah dititipkan cucu, ditinggal tak ada orang jaga, akhirnya aduh aku sholat nanti lah, nunggu suami datang. Dia zuhur, suami datang jam 1, berarti kan dalam lepas zuhur. Suami balik, bang sholat kok ya? Apa kata? Sholat bang yuk, jamaah bang yuk. Abang udah sholat dah sayang. Tadi abang suami panggil sayang tuh. Ada ke? Berdima bukan manggil embun ni embun kacong ke? Biar mesra-mesra bilang suaminya, Bu. Udah tua dah Mas. Nabi Muhammad umur 63 tapi manggil istrinya ya Humairah, sayang. Nabi kalau manggil istrinya lembut, Bu, mesra. Sayang, beb, ayang beb. Ah, kalau zaman sekarang ayang beb. Ya. Gitu ya. Saya manggil istri saya. Pertama dulu baru kawin manggil adik. Baru kawin. Ketika hamil manggil sayang. Sekarang punya anak manggil mama. Nanti kalau punya cucu panggil mbak. Dia punya cucu mbak lah, dia tua dah. Ya. Akhirnya sampai mana tadi ceritanya tuh? Sampai mana? Sholat berjamaah. Ibu, suami ibu, bang sholat yuk bang yuk jamaah. Apa kata sholat? Abang udah sayang, udah tadi sholat berjamaah di masjid di jalan tuh. Abang sholat jamaah. Gimana? Boleh suaminya wudhu lagi kalau batal, ya sholat lagi dengan ibu boleh. Orang yang udah sholat lagi boleh. Udahlah bang, abang sholat lagi lah bang. Ya, abang jadi imam bang biar kita dapat pahala jamaah. Boleh lah, tapi rokok lo sebungkus kata suaminya. Enggak apa-apa. Bahkan kena ulama, Bu. Anda kan ibu belum sholat berjamaah, lalu ibu tak enak ya, pingin sholat berjamaah. Ada orang dia mau ngawalkan ibu sholat berjamaah, tapi dia minta upah, minta duit. Break kata ulama. Break tak apa-apa. Saking pentingnya sholat berjamaah, jangan sampai tinggalkan, walaupun seumur hidup sekali. Karena Bu penarik rezeki. Makanya kalau ada orang minta amalan ke Abi itu, kalau ibu tahu yang punya bebek bujang, tahu bebek bujang, bakso 3 sapi, itu orangnya satu, namanya Mas Lukman. Dia punya bebek bujang, punya bakso 3 sapi. Mak Garang, tahu nggak sop Mak Garang? Ada lagi dekat Mujahidin, warung Nini, itu punya dia. Ada lagi Terbak Baru nih di depannya rumah sakit Bayangkara, Kuku Kakak, punya dia kan. Ada lagi Midono. Ada mungkin 10 nama, orangnya satu. Ya, orangnya satu, Mas Lukman. Tiap bulan dia nyumbang beras ini 500 kilo di pondok nih. 200 kilo, kadang 400 kilo. Mas Lukman. Dulu orang biasa, orang tak punya. Kena Abi beri amalan. Abi biasa amalannya tuh, ini berat. Tak boleh lepas berjamaah ke masjid 5 waktu. Pertama kali selama 40 hari. Tes loh 40 hari. Tak boleh lepas berjamaah 5 waktu ke masjid. Syarat pertama. Syarat kedua, tak boleh lepas sholat tahajud. Syarat ketiga, tak boleh lepas sholat duha. Syarat keempat, wajib 1 hari 1 juz Al-Quran. Bisa. Ibu amalkan 40 hari. 40 hari. Kalau ibu dapat 39 batal, ibu tak jamaah ke masjid, tertidur, batal, ulang dari 1 hari. Kalau ibu udah lolos 40 hari, lihat hasilnya. Tapi sampai mati diamalkan terus.
Masya Allah kena dia ini diamalkan. Udah banyak dah tokonya di mana-mana dah. Ya. Tapi berat. Bukan perlu ke Gunung Kawi. Ada orang berdukun ke Gunung Kawi itu ya amalkan. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau nanya. Misalnya berjemaah, cuma perempuannya sendiri gitu. Sholat subuh gitu. Cuman sendiri gitu. Di masjid. Iya, surau boleh enggak apa-apa. Yang penting agak jauh. Jangan terlalu dekat dengan imam. Iya, jauh di belakang. Enggak apa-apa boleh. Cuman sendiri. Ya enggak apa-apa, ini hitung berjamaah, Bu. Boleh ibu berjamaah di masjid, perempuannya sendiri, laki-laki di depan kan satu saf, ibu sendiri di belakang, enggak apa-apa, boleh. Yang penting enggak boleh dekat-dekat, terlalu dekat dengan imam. Apalagi? Ada lagi? Enggak ada, kita lanjut. Terus, dalam hadis yang lain bersabda, mana tadi? Man tatahhara fi baitihi, kata Nabi, barang siapa berwudu dari rumahnya, tsumma masya ila baitin min buyutillah, lalu dia berjalan ke rumah Allah, ke masjid surau untuk salat liyaqdi faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Ibu yang tiap hari pergi ke masjid, termasuk juga ibu sekarang nih, pergi majlis al-jihad nih. Ibu mulai melangkah dari rumah, setiap satu langkah menghapus satu dosa. Ibu ngelangkah ke masjid, mau sholat jamaah, termasuk nih taklim sekarang. Satu langkah satu dosa hilang, dua langkah dua dosa hilang. Udahlah satu langkah satu dosa hilang, diberi bonus. Apa ge? Diberi pahala satu. Ngelangkah ge, diberi pahala satu. Dosa hilang pahala masuk, dosa hilang pahala masuk. Jadi tambah jauh rumahnya, tambah besar pahalanya. Ibu yang sekarang nih datang, yang rumahnya dekat gang, dapat pahala. Berarti anggaplah 100 meter, berarti 100 langkah. 100 pahala, 100 pahala ibu dapat, 100 dosa ibu dihapus. Yang dari mana lagi paling jauh sini nih? Paling jauh dari Kota Baru. Wah, berapa ratus tuh? Makanya ibu Sungai Jawi yang dari sini nih, kalau ibu ingin datang ke majlis al-jihad nih, kalau ingin pahalanya besar, jangan langsung jalan ke sini. Ibu mutar lo gertak satu, nyebrang Siantan, Supadio, Kakap, baru ibu ke sini ya. Biar pahalanya besar. Ya berangkat habis subuh lah. Terus lalu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له. Jadi kata Nabi Muhammad, selama ibu ada di masjid setelah sholat nih, ketika ibu mulai melangkah dari rumah, di satu langkah hilang satu dosa, diganti satu pahala. Ketika ibu nyampe masjid, masuk masjid, ibu mulai sholat Allahu Akbar. Ya, ada malaikat di situ. Dia bilang, ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampun. Tak berhenti malaikat doa, ampuni dosa dia. Sampai kapan, Bu? Sampai ibu keluar dari masjid. Walaupun ibu udah assalamualaikum belum keluar, masih zikir. Ya pagi-pagi ibu masih nunggu sholat duha jam 6. Terus malaikat tak berhenti. Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampun. Ketika ibu keluar masjid, baru stop. Berapa doa malaikat ampun, habis dosa gitu. Cuma hati-hati. Sekarang ini banyak gini, ibu dengan suaminya tiap hari ke masjid, berangkat subuh-subuh gonceng dua. Yuk dek ke masjid dek, ayo bang, berangkat. Sebelum azan subuh udah berangkat, tak noleh ke belakang, anak tidur tak dibangunkan, sholat. Ibu dengan suami sholat berjamaah di masjid, Allahu Akbar, sholat. Selesai sholat, balik bang, nantilah dek nanggung, nunggu azan duha, nunggu sholat duha, nunggu di masjid baca Quran, sholat duha. Setelah sholat duha, ibu baru balik. Anak di rumah tidak dibangunkan. Baru dibangunkan, kakak bang, sekolah. Bukan dibangunkan sholat. Apa dibangunkan? Sekolah.
Hati-hati Bu ya. Ibu masuk surga, suami ibu masuk surga, anak ibu masuk neraka. Anak ibu bilang pada Allah, ya Allah, saya tak nak terima ya Allah. Kata anak ibu nih, bapak emak saya enak-enakan ke masjid, saya dibiarkan ke diskotik. Bapak emak saya enak-enakan sholat, saya dibiarkan tidak sholat ya Allah. Saya dibiarkan tidak pakai jilbab, dibiarkan pakai baju ketat, dibiarkan buka aurat, dibiarkan berpacaran, dibiarkan bermaksiat. Keluarkan bapak emak saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi Bu ya, jangan cuma kita selamatkan diri kita Bu. Kita punya anak, punya keluarga, selamatkan mereka semua dari api neraka. Ibu kalau sholat, mamanya sholat jamaah di masjid subuh, habis sholat balik dulu, balik, bangunkan anaknya. Bu, kalau di rumah ibu ada kebakaran, anak ibu tidur di dalam kamar, ruang tamu kebakaran, besar apinya, dibangunkan nggak anak? Dibangunkan apa biarkan? Biar terbakar ya? Dibangunkan, tak bangun. Yuk bangun, wah, udah kebakaran. Anak tak bangun, diapakan tuh? Didobrak dah, dobrak kan? Belum bangunan, anak nih bangun, apa kebakaran? Diapakan ibu? Dibiarkan apa diapakan? Diseret tak? Diseret. Ini api dunia Bu, api dunia. Kita seret anak ini biar selamat. Bagaimana dengan api neraka? Saya pernah cerita kalau tidak salah api neraka. Ibu tahu kan api neraka kan? Api neraka, ya ulang lagi lah, mungkin ada yang belum dengar. Suatu hari, ya, jadi dulu Allah menciptakan dunia nih Bu, menciptakan dunia gelap, nggak ada api, gelap. Akhirnya Allah manggil malaikat Jibril, dunia itu gelap, biar terang dunia, minta api, minta ke malaikat Malik tuh, minta ke neraka, simpan di dunia. Pergilah malaikat Jibril ke malaikat Malik, menjaga neraka. Malik, aku kena Allah ini disuruh ngambil api neraka, mau simpan dunia, ambillah seorang, kata malaikat Malik. Akhirnya malaikat Jibril masuk neraka, ambil, diambil besak biji kurma. Kali nak keluar dia pegang ini, kena malaikat Malik, stop Jibril, stop, lihat besar apa tuh kau lihat. Nah Malik, ya Allah Jibril, besar Jibril. Kalau bahasa Pontianaknya lah ya. Tapi sebenarnya ngomong gitu lah malaikat. Besar amat Bu Jibril. Itu kalau sampai simpan di dunia, hancur dunia dengan isinya. Balikkan lagi. Masuk lagi lah malaikat Jibril, dibalikkan, ngambil lagi Bu. Separuh biji korma Bu. Ketika keluar kata malaikat, stop, lihat. Besar, balikkan, hancur biji korma. Kata malaikat Jibril, Malik pening berlaku, ini salah itu. Kau ambil seorang, ambil dia, aku tunggu luar. Iyalah. Akhir malaikat Malik masuk, diambil. Bara api neraka sebesar semut. Begini kecil. Sebesar semut. Nggak langsung simpan di dunia Bu, disimpan di lautan. Beratus tahun direndam. Untuk apa? Untuk mengurangi panasnya. Baru disimpan di dunia. Barulah sampai di rumah ibu, di dapur tuh. Makanya api kan asalnya dari gunung Bu kan? Gunung. Ibu pernah dulu masih kecil main batu-batu yang keluar api itu? Tahu dah? Korek terbuat dari batu apa namanya? Yang biasa tuh gatal-gatal itu bau tak enak, warna kuning. Belerang. Nah, terbuat dari itu. Itu asal dari api neraka tuh. Ya. Nah, bayangkan api neraka yang sebesar semut yang udah direndam di lautan beribu tahun masih panas. Bagaimana dengan api neraka yang asli itu? Ya, makanya anak kita selamatkan dari api dunia, rumah kita kebakar kita selamatkan, tapi kita tidak selamatkan anak kita dari api neraka. Dibiarkan anak kita tidak sholat. Mas, saya punya anak Mas, udah saya sekolahkan di Al Jihad Mas, mondok ke Jawa mondok, tapi bukan ya Allah Mas, malah tambah kurang ajar ke saya Mas, tak ada pernah sholat Mas. Jangan salahkan pondoknya Bu, jangan sekali-sekali Ibu bilang gini, tambah bahaya Ibu kalau ngomong ini. Emanglah pondok Al Jihad nih ngajar apa ya? Anak aku mondok bukan tambah bagus, malah tambah kurang ajar. Emang pondok apa ya? Emanglah anak aku mondok di Dalua bukan tambah bagus. Bu, jangan salahkan pondoknya Bu ya. Ada ke pondok ngajarkan santri untuk melawan orang tuh? Ada Bu? Enggak ada. Jangan salahkan pondoknya. Siapa yang salah? Ibu enggak salah, pondok enggak salah, anaknya yang salah. Kenapa anaknya salah? Bisa jadi anak jadi salah bergaul dengan kawan. Caranya gimana kalau anak kita terlanjur dan nakal? Padahal tugas kita udah disekolahkan madrasah,
di Al Jihad sekolah malam, udah mondok, tapi masih akan manakala gitu. Tugas kita sisa satu, doakan pada Allah. Yang bisa bukakan hati Allah, yang bisa beri hidayah Allah. Ya, saya pernah dulu umroh. Ada orang tua ya, udah meninggal sekarang. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Dia umroh dengan saya, umur 70-an kan. Jadi ketika nyampe di Ka'bah, saya bilang ke jamaah, itu Ka'bah, ayo kita baca doa melihat Ka'bah. Kalau saya mimpin doa itu di belakang tinggal ikut. Saya pelan nyaring suara tapi ngomongnya pelan. Allahumma, belakang ikut. Allahumma zid hadza al baita tashrifan. Itu doa melihat Ka'bah panjang. Udah itu, udah selesai doa melihat Ka'bah, saya ajaklah tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Selesai tawaf, ya, selesai sa'i, balik ke hotel. Nyampe di hotel, ini Pak Tua nih bilang saya, Ustaz, tadi ngapa saya tak nampak Ka'bah? Benar lah Pak. Iya Ustaz. Lu saya kan bilang udah berapa kali, Bu, Pak, noleh Ka'bah. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, mukanya lihat Ka'bah. Enggak Ustaz, saya tak lihat Ka'bah, enggak ada apa-apa, kosong. Astagfirullahaladzim. Duduk Pak, seduduk Pak. Saya tanya, Bapak sholat enggak? Enggak Ustaz. Tak pernah sholat. Paling Jumat ya sekali-sekali Ustaz. Lebaran. Astagfirullah, pantasan. Apa kerja Bapak sehari? Jujur ke saya. Enggak ada orang tahu. Apa kerja Bapak? Saya suka berjudi Ustaz. Berjudi, main perempuan, mabuk, tak pernah sholat. Ya Allah Pak, ingat Pak, Bapak niatkan ya, niat Pak. Dia berangkat ke Mekah nih, masih tak pernah sholat tuh, masih tak pernah sholat, masih kadang main judi masih. Bapak udah tua, ya umur kita tak tahu Pak, tak tahu umur, cuma Bapak udah tua dah nih. Niatkan pada Allah, Bapak bertobat pada Allah. Nanti saya bawa ke Ka'bah, nanti Bapak saya bawa Ka'bah, tapi dari sekarang Bapak niat pada Allah, nanti nangis depan Ka'bah, berjanji sampai mati tidak akan ngulang lagi. Langsung nangis dia. Saya bawa. Padahal saya letih nih Bu. Bawa baru ya istirahat. Ibu tahu tawaf sa'i Bu. Mulai dari turun dari hotel tawaf sa'i balik lagi ke hotel 4 jam baru selesai Bu. Enggak ada berhenti jalan kaki. Berhenti sebentar ya sholat sunnah. Udahlah kita letih. Saking kasihan ke dia saya bawa lagi dia. Sambil nangis jalan. Nangis. Astagfirullah. Tobat ya Allah. Dia tak bisa bahasa Indonesia Bu. Tobat ya Allah, tidak punya dosa. Baru nangis. Ketika nyampe ke Ka'bah Bu, saya lihat nampak Eki katanya langsung bekerja di peluk Ka'bah tuh, nangis dia. Balik ke rumah, ya dapat 3 bulan, masya Allah, rajin ke masjid Bu. Sampai keluarganya telepon saya nangis. Alhamdulillah Ustaz, datuk saya, bapak saya, masya Allah 5 waktu ke masjid. Tiap hari silaturahmi ke tetangga Bu. Ayo kau ke Mekah. Untuk apa? Jual rumah kau tuh, jual untuk apa kau? Dapat 3 bulan meninggal. Masya Allah, meninggalnya bagus ya. Saya pergi ke orang tuanya nangis, saya pergi senyum mukanya. Masya Allah, masih untung masih bertobat. Ya. Nah, makanya ayo bila kita akan berubah ya. Ibu mungkin dulu ya anak-anak apa yang sekarang anaknya nakal ya, jangan lupa doa kan. Doa orang tua itu Bu mustajab. Doa ibu dibandingkan doa saya lebih mustajab ibu. Orang tua itu lebih dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena orang tua doakan anak betul-betul dari hati terdalam. Karena dia yang melahirkan. Beda dengan ustadznya. Ustadznya doa cuma tidak khusyuk ibu. Contoh ibu lah kalau anak sakit, nangis lah ibu. Nangis. Kalau ustaz santri sakit nangis. Tak ada. Paling sakit, bawa puskesmas. Ya, udah makan. Ini makan, paling suap. Tapi tidak sampai nangis. Kenapa? Bukan anak sendiri. Tapi disayang kena ustaz. Bawa puskesmas beri obat disuap. Tapi kan beda kalau anak ibu kan. Apalagi anak ibu nangis demam ya. Apalagi sampai yang apa namanya? Astip. Kalau udah setip itu ya, insya Allah. Baik, sebelum dilanjut lagi ada pertanyaan, silakan. Silakan Bu Yati. Geser boleh lambat kan beranak kecil kan beranak, pada kocek beranak. Melahirkan lah gitu. Ini saya mau kesurau bisa apa aja sholat dulu apa? Ulang. Misalnya apa tadi? Misalnya gue kesurau berjemaah. Oke. Apa sholat dulu lah Pak?
anu ngente bejeng selambet itu siapa? Oh iya. Beliau nanya, beliau punya utang ketika berada. Hiburan ya Bu ya. Anggaplah Bu Ayati dulu masih gadis-gadisnya udah balik, punya utang sholat. Lalu ketika masuk masjid, kan disunahkan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah qobliyah sebelum duhur kan. Gimana? Nggak boleh. Ibu-ibu yang punya utang sholat, haram ibu sholat sunnah. Haram Bu. Sholat sunnah. Gimana caranya? Ibu wajib ganti sholatnya dulu. Ya, nggak boleh ganti sholatnya. Kalau ibu pengen cepat, jadi kan pengen gampang ngitungnya, ibu kira-kira kan. Saya nih mah dulu masih nakal-nakalnya ketika SMA mas. SMA tuh saya nakal. Saya tidak pernah sholat duhur, asar, subuh. Kalau maghrib isya saya rajin mas, karena kena orang tua selalu ngaji. Zaman dulu kan maghrib isya ngaji. Zaman dulu bayarannya nyak tanah, ya. Atau bayarannya walaupun bukan nyak tanah setahun sekali, beras 2,5 kilo bulan puasa. Kasihan Pak Ustaz zaman dulu dapat beras 2,5 kilo setahun sekali. Nanti kena keran 7 tuh keran 7 ketika disoting, Pak Ustaz dapat beras dari santrinya setahun sekali 2,5 kilo, kayu dari mana? Akhirnya dihitung-hitung jadi saya kurang lebih punya utang tuh mas 3 tahun. Lalu sekarang ibu mau ganti, cara gantinya gini, setiap habis sholat wajib ibu sholat agi 1 kali selama 3 tahun lunas. Jadi ibu sholat nanti ini sholat maghrib kan, udah assalamualaikum warahmatullah, ibu berdiri lagi sholat maghrib. Nanti adzan isya, setelah sholat isya ibu sholat isya lagi. Habis subuh sholat subuh lagi. Selama 3 tahun lunas. Sebelum kita sholat. Boleh sebelum maghrib atau setelah sholat maghrib bebas. Kalau ibu tiap hari selama 3 tahun lunas. Oh, pingin cepat ibu, pingin cepat. Pingin jadi separuh, setahun setengah, berarti 2 kali. Habis sholat maghrib, sholat lagi maghrib, sholat lagi maghrib 2 kali, berarti setahun setengah. Kalau ingin jadi setahun, berarti 3 kali. 3 kali. Setahun ya lunas. Oh, kalau ibu ingin jadi 30 hari sebulan, 30 kali. Selama sebulan. Lunas. Jadi maghrib sholatnya habis sholat maghrib, sholat lagi maghrib 30 kali. Sakit bengkok. Ya caranya yang enak tadi lah, yang enak dia, yang punya utang dikira-kira kan, lebih kan, dikira-kira kan, tapi lebih kan. Kayaknya saya itu mah nakal sekitar 3 tahun, lebih kan, 3 tahun sebulan, lebih kan. Bayar, cara bayar kan tadi. Habis sholat duhur, assalamualaikum, sholat duhur lagi. Habis sholat asar, assalamualaikum, sholat asar lagi. Selama berapa? Selama 3 tahun. Kalau punya utang 3 tahun, punya utang setahun ya selama setahun, udah lunas nanti. Ya. Utangnya. Kalau separuh umur, ya pokok bayar. Intinya kita niat berusaha untuk bayar. Andaikan oleh Allah kita belum lunas, keburu dicabut nyawa kita, insya Allah Allah ampuni. Karena kita niat udah bayar. Jangan pula udah tak bayar, tak niat. Iya, kayak orang punya utang. Oh, kalau orang berutang Bu ya, barusan 2 hari yang lalu nangis. Mau berutang Bu, saya bilang saya pun nak berutang, nggak nih gimana cerita nih? Saya ini mau nanam sawit. Saya punya tanah 2 hektar di Buron, mau nanam sawit, cuma modalnya belum ada Bu. Jadi orang tiba-tiba datang ke rumah, nak berutang. Saya bilang, saya pun nak cari utangan. Ente salah orang ente. Masya Allah kalau orang nak berutang muka melas, oh ya. Kita tagih lebih garang dari kita. Ya, mudah-mudahan yang punya utang oleh Allah dilunaskan utangnya. Mudah-mudahan yang tak punya utang jangan sampai punya utang lah ya. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Asal. Sekarang maghrib awal ya. Ya terakhir. Biasanya mas, dapat sebenarnya masjid dan lastare sekarang berdoa jadi orang berjamaah kampung berjamaah boleh kawan untuk major otak. Oh, lebih bagus. Jadi gini, kalau buju ini punya utang sholat. Anggaplah setahun lah cece buju ya. Lalu buju sholat maghrib berjamaah dengan imam masjid. Udah assalamualaikum, oh rupanya datang rombongan orang numpang sholat di masjid itu. Sholat maghrib kak, buju pun bayar utang, bermakmum kepada yang rombongan kedua. Boleh, tidak apa-apa. Kayak tadi kata saya, bermakmum ke suami boleh, walaupun suami sudah sholat. Bermakmum ke anak sudah sholat boleh, tidak apa-apa, boleh. Baik, ada lagi? Ada orang tak pernah sholat di pagi.
Nah, itu kata saya tadi, ini dalam hadis Nabi. Orang yang jangankan tidak pernah sholat Jumat, tidak sholat Jumat 1 kali dengan sengaja, di sini tertulis munafik. Itu baru 1 kali. Yang tidak sholat Jumat tiap hari, andaikan di sini hukum Islam boleh dibunuh tuh. Orang yang tidak sholat dengan sengaja itu boleh dibunuh. Andaikan hukum Islam, cuma karena negara kita bukan hukum Islam ya tidak boleh. Andaikan di zaman Nabi ya, zaman Nabi Muhammad. Gimana mas, saya punya anak tak pernah sholat Jumat mas. Tadi udah dinasehati, udah tinggal ini doakan pada Allah, bangun tengah malam. Kalau kata Allah, kalau kata Allah terbuka. Contoh banyak orang kan dia nakal, tiba-tiba berubah jadi orang baik. Ada juga orang baik tiba-tiba berubah jadi nakal. Makanya kita tak boleh berusaha ke orang. Ya, ada orang sekarang nih contohnya yang masalah Habib nih. Ada orang apa tuh yang benci Habib? Habib tuh ada Habib nipu orang, ada Habib berzina, ada Habib narkoba. Ya jangan pukul rata lah, Bu. Enggak semua Habib itu, Bu. Masih banyak Habib yang bagus. Habib Toha bagus enggak? Bagus. Habib Syekh bagus enggak? Jangan pukul rata. Saya mau tanya, ada enggak Pak Ustadz yang nakal? Ustadz nakal ada enggak? Ustadz Walid? Ada? Walid Nadewi boleh? Tak boleh lah. Ada enggak Ustadz menghamili santrinya? Ada, tapi tak usah pukul rata. Enggak semua Ustadz begitu pula Habib. Kalau ada Habib yang nakal tak usah pukul rata. Makanya harus cerdas dalam menilai seseorang, Bu ya. Baik, sampai sini karena ini maghribnya awal sekarang ya. Maghrib jam 5:30. Doakan Abi Umi mudah-mudahan sehat panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan ibu semua oleh Allah beri rezeki yang banyak, melimpah barokah, anak yang soleh soleha, yang belum sampai ke Mekah oleh Allah sampaikan ke Mekah, yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hudna lana bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ballighna makkah haji wal umrah wa ballighna madinah liz ziyarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.